Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Sergio Ramos tinggalkan Real Madrid, balik ke Sevilla. Ramos sudah membela Madrid sejak 2015. Selama 16 tahun pengabdiannya di Santiago Bernabeu, dia sukses memenangkan 22 trofi bergengsi. Belum diketahui kemana Ramos akan melanjutkan karirnya. Meski begitu, sudah ada beberapa klub seperti Manchester City dan Manchester United yang dikabarkan tertarik dengan Ramos. Selain duo Manchester, Ramos juga dikaitkan dengan kepindahan ke klub lamanya Sevilla. Ramos angkat bicara terkait masa depannya selepas dari Madrid. Dia mengaku belum memikirkan kepindahan ke klub lain termasuk Sevilla. Ramos pergi, Marcelo kapten asing pertama di Madrid dalam 117 tahun. Perginya Ramos juga berarti Madrid akan mengalami pergantian kapten. Marcelo yang sebelumnya merupakan wakil kapten akan naik jabatan menjadi kapten. Ini sesuai tradisi di Real Madrid di mana ban kapten dipakai oleh pemain yang paling lama memperkuat tim. Marcelo saat ini adalah pemain paling lama memperkuat Madrid. Ia bergabung sejak tahun 2007. Dilansir oleh Marca, Marcelo akan menjadi pemain luar Spanyol pertama yang menjabat kapten Real Madrid sejak 1904. Pemain asing terakhir yang menjadi kapten Los Merengues adalah Federico Ruvelto dari Guatemala. Ashley Young tinggalkan Inter Milan, gabung ke Aston Villa. Ashley Young resmi menyudahi petualangannya di Inter Milan. Kontrak Young di Inter habis pada akhir Juni ini. Dia memilih tak memperpanjang kontraknya di Giuseppe Meazza, serta memutuskan pulang kampung ke Inggris. Young menerima tawaran dari Aston Villa. Bek jebolan Watford itu diboyong ke Villa Park dengan status bebas transfer dan diikat kontrak selama setahun. Tindakan UEFA kepada pemain yang singkirkan Coca-Cola atau sponsor lain. Momen Cristiano Ronaldo menyingkirkan Coca-Cola sempat menjadi viral. Aksi tersebut mendapat banyak komentar dari fans sepak bola. Ada yang bilang kalau Ronaldo memang terkenal dengan gaya hidup sehat dan begitu anti dengan minuman bersoda. Lain sisi, aksi CR7 turut dikritik. Ronaldo dinilai tidak menghargai Coca-Cola yang merupakan salah satu sponsor ajang Euro 2020. UEFA tidak akan pernah memberi denda atau mengambil langkah secara langsung ke pemain. UEFA akan melakukannya melalui federasi peserta yang terkait. Mereka yang memutuskan mengambil langkah ke pemain. Ukraina versus Makedonia Utara, pasukan Shevchenko menang 2-1. Duel Ukraina versus Makedonia Utara digelar di Arena Națională, Bukares, Rumania. Ukraina sudah unggul 2 gol pada babak pertama berkat Andriy Yarmolenko di menit ke-29 dan Roman Yaremchuk di menit ke-34. Di babak kedua, Makedonia Utara memperkecil ketertinggalan lewat gol Ezjan Alioski di menit ke-57. Ukraina sempat mendapat kans untuk menambah gol, tetapi eksekusi penalti Ruslan Malinovski ditepis kiper Makedonia Utara. Dengan hasil ini, Ukraina kini mengumpulkan 3 poin dan berada di peringkat kedua klasemen grup C. Sementara Makedonia Utara masih di dasar klasemen dengan poin 0. Denmark versus Belgia, comeback De Bruyne CS menang 2-1. Bertanding di Stadion Parken, Denmark sudah unggul 1-0 di menit kedua lewat gol Yusuf Poulsen. Skor tersebut bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Belgia mampu comeback dengan mencetak 2 gol lewat aksi Thorgan Hazard di menit ke-55 dan Kevin De Bruyne di menit ke-70.
Skor 2-1 untuk kemenangan Belgia menghiasi pertandingan. Belgia kini duduk di puncak klasemen grup B dengan 6 poin. Romelu Lukaku dan kawan-kawan mengungguli Rusia dan Finlandia yang mengkoleksi 3 poin. Sedangkan Denmark berada di dasar klasemen dengan 0 poin. Belanda versus Austria, menang 2-0 The Oranje ke-16 besar Euro 2020. Belanda versus Austria berlangsung di Johan Cruyff Arena Amsterdam. Belanda mendapatkan hadiah penalti di menit ke-11 dan Memphis Depay sukses menaklukkan kiper Austria. Remate e o golo de Memphis Depay, 1-0. Selepas gol tersebut, Belanda terus menggempur pertahanan Austria. Hasilnya, mereka mampu menambah gol di menit ke-67 lewat aksi Denzel Dumfries. Alan isolado, o passe e depois o golo. Marcos. Skor 2-0 untuk kemenangan The Oranje pun menghiasi laga. Dengan tambahan 3 angka, The Oranje menempati posisi puncak klasemen grup C dengan raihan 6 poin, sementara Austria tertahan di urutan ketiga dengan 3 poin. Copa America 2021, laga Kolombia versus Venezuela berakhir tanpa pemenang. Timnas Kolombia dan Venezuela harus puas berbagi poin dalam pertemuan di matchday kedua grup A Copa America 2021. Pasalnya, laga yang digelar di Stadion Olimpico Pedro Ludovico Jumat 18 Juni 2021 pagi waktu Indonesia bagian Barat itu harus berakhir dengan skor 0-0. Dengan hasil ini, Kolombia sementara menempati peringkat kedua grup A dengan raihan 4 poin, sedangkan Venezuela berada di peringkat ketiga dengan raihan 1 poin. Brazil versus Peru, Neymar CS menang 4-0. Matchday kedua grup A Copa America mempertemukan Brazil versus Peru. Pertandingan digelar di Stadion Nilton Santos. Brazil mencetak gol di menit ke-12 melalui Alexandro. Keunggulan 1-0, Selecao bertahan hingga turun minum. Neymar menggandakan keunggulan Brazil pada menit ke-68. Tim Sabah menambah 2 gol lagi via Everton di menit ke-88. Dan Richarlison di injury time babak kedua sekaligus menutup laga dengan skor 4-0. Dengan hasil ini, Brazil kukuh di puncak klasemen grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan, sementara itu Peru mendekam di posisi buncit dan belum meraih poin. De Bruyne jaga perasaan Denmark dan Eriksen. Kevin De Bruyne membawa Belgia menang 2-1 setelah mencetak gol lewat assist Eden Hazard. Gelandang serang berusia 29 tahun itu sempat merayakan gol dengan merentangkan tangan. Kemudian dia memberi kode agar semua rekannya tenang saat menginjakan kaki di area lapangan tempat Eriksen kolaps saat melawan Finlandia. Tentu saja saya senang, tetapi saya menghormati orang-orang di sini. Saya pergi ke bagian lapangan tempat Eriksen pingsan pada hari Sabtu dan saya berusaha tetap tenang, kata De Bruyne seperti dikutip dari situs resmi UEFA. Rajin jadi pelayan di timnas Belgia, Kevin De Bruyne raja assist Eropa. Kevin De Bruyne sah menjadi raja assist Eropa setelah rajin jadi pelayan di timnas Belgia, baik pada ajang Euro maupun Piala Dunia. Masuk setelah jeda babak pertama, De Bruyne langsung mengubah alur permainan berpihak kepada Belgia. Bahkan assist De Bruyne yang diberikan kepada Thorgan memberikan rekor tersendiri bagi dirinya. Dikutip dari Optajo, De Bruyne sampai saat ini telah mencetak 8 assist di 2 ajang kompetisi sepak bola antar negara terbesar di dunia, yakni Piala Dunia dan Euro. Catatan tersebut membuat De Bruyne menjadi satu-satunya pemain Eropa yang mencapai angka 8 dalam hal melayani para penyerang. Rekor selanjutnya, De Bruyne mampu mencetak assist dalam 4 kompetisi besar antar negara terakhir. Bersama Eden Hazard, De Bruyne mencatatkan rekor yang sama.
Denzel Dumfries jadi aktor penting dalam langkah besar Belanda. Bek kanan Belanda Denzel Dumfries mengguncang Euro 2020 dengan mencetak 2 gol, merancang 2 gol lain lewat assist-nya, dan membuat Belanda dihadiahi tendangan penalti. Dan ini semua terjadi dalam 2 pertandingan. Peran bek kanan modernnya membuat dia berkesempatan menemukan ruang dan menciptakan opsi-opsi umpan ketika Belanda mengendalikan laga ini, dan dia juga mengimbuhkan kecepatan kilat kepada serangan timnya. Bukan kali ini saja Dumfries melawan ekspektasi orang setelah didepak dari Liga Amatir ketika berusia 18 tahun dan baru masuk timnas Belanda 4 tahun silam. UEFA minta pemain berhenti geser minuman sponsor. UEFA mendesak pemain untuk berhenti memindah-mindahkan botol minuman sponsor dalam sesi konferensi pers. Ancaman hukuman denda kini menghantui klub. Direktur Euro 2020 Martin Kallen mengaku bahwa UEFA telah bicara dengan setiap tim soal kasus geser-geser botol tersebut. Dia berharap para pemain bisa memahami pentingnya sponsor bagi turnamen. Kallen pun yakin bahwa para pemain terikat kontrak melalui federasi mereka. Peraturan-peraturan yang ada berlaku untuk setiap pemain. Meski begitu, dia memahami tindakan pemain yang berdasarkan alasan religius seperti Pogba. Kekuatan timnas Inggris bertambah, Skotlandia siap diterkam. Kekuatan timnas Inggris dipastikan bertambah jelang lanjutan grup D Euro 2020. Salah satu beknya, Harry Maguire, dinyatakan fit jelang duel kontra Skotlandia Sabtu 19 Juni. Kendati demikian, manajer 50 tahun itu disinyalir belum akan menurunkan bek 28 tahun sebagai starter. Namun dia akan ditaruh di bangku cadangan dan memberi kesempatan kepada John Stones dan Tyrone Mings. Maguire masih berpotensi mencatatkan 2 penampilan di fase grup kontra Skotlandia dan Republik Ceko. Dan jika Inggris lolos, aksinya bakal lebih banyak lagi selama Euro 2020. Bukan Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes ungkap titik kekuatan Portugal di Euro 2020. Bruno Fernandes menyebut Cristiano Ronaldo bukanlah pemain terpenting untuk tim nasional Portugal karena kekuatan sebenarnya terletak pada tim. Ronaldo sendiri kembali menjadi pahlawan Portugal sekali lagi berkat brace yang ia cetak dalam kemenangan 3-0 atas tuan rumah Hongaria di partai pembuka Euro 2020 kemarin. Itu karena latihan dan skill para pemain, dan itu adalah demonstrasi soal apa yang bisa kami lakukan, ujarnya dikutip dari laman resmi Manchester United. Ronaldo memang berpengaruh selalu. Dia adalah pemain lain yang ingin menampilkan yang terbaik dan membuat perbedaan. Tapi pemain paling berharga di tim nasional adalah semua pemain, lanjut Fernandes. Baru 22 hari kerja, Fiorentina resmi pecat Gennaro Gattuso. Klub yang berkompetisi di Serie A Italia, Fiorentina memutuskan untuk memecat Gennaro Gattuso meskipun masa kerjanya belum genap 1 bulan. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh pihak Fiorentina melalui laman resminya. SCF Fiorentina dan Tuan Rino Gattuso sepakat memutuskan untuk tidak menindaklanjuti kesepakatan sebelumnya dan tidak memulai musim depan bersama. Demikian bunyi pernyataan resmi dari Fiorentina. Klub langsung memulai identifikasi pilihan teknis yang akan memandu skuad La Viola untuk meraih hasil yang layak bagi Fiorentina dan kota Florence. Sambungnya lagi. Tottenham incar Gattuso usai gagal rekrut Fonseca. Tottenham kembali gagal mendapatkan pelatih baru setelah negosiasi dengan Paulo Fonseca menemui jalan buntu. Spurs tak jadi menunjuk mantan pelatih Roma itu setelah tak saling sepakat masalah keuangan. Gennaro Gattuso yang meninggalkan Fiorentina sekarang menjadi kandidat utama untuk melatih Spurs. Sebelumnya, klub asal London itu juga gagal menggait Antonio Conte karena tak bisa memenuhi permintaan mantan pelatih Inter Milan tersebut. AC Milan resmi permanenkan Tomori.
Pemain belakang juara Eropa Chelsea Fikayo Tomori pada Kamis 17 Juni bergabung dengan runner-up Serie A Italia AC Milan secara permanen dalam transfer 24 juta pound sterling setelah melalui masa pinjaman yang sukses di San Siro musim lalu. Dia bergabung dengan klub Italia setelah mereka menggunakan opsi untuk mengontraknya secara permanen sebagai bagian dari peminjamannya dari The Blues pada Januari 2021. Bek tengah Inggris berusia 23 tahun itu menandatangani kontrak 4 tahun di Milan. Tomori membuat 22 penampilan untuk Milan musim lalu dan mencetak 1 gol. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!